Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengaku sudah menyiapkan naskah akademik untuk pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal itu diungkapkan anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Luluk Nur Hamidah seperti dikutip dari tribunnews.com. Luluk mengungkapkan keseriusan partainya untuk mengajukan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Kata Luluk, saat ini beberapa fraksi di DPR sudah menyiapkan naskah akademik pengajuan hak angket, termasuk PKB, sudah mengundang beberapa para pakar hukum perwakilan kampus hingga tokoh masyarakat membahas hak angket. Luluk menjelaskan PKB akan mendengarkan seluruh masukan perwakilan kampus hingga para pakar. Dia mengakui beberapa pihak meragukan hak angket akan terrealisasi dan upaya menggagalkannya. Namun Luluk menegaskan PKB akan tetap mendorong hak angket karena dijamin oleh undang-undang. Dia menambahkan PKB semakin tetap optimis hak angket akan diajukan setelah bertemu beberapa perwakilan fraksi di DPR. Harus mengajukan surat pengajuan hak angket ini ke DPR. Jadi mengajukan surat ke DPR tentang hak angket itu perlu dilampirin dengan dokumen hak angket. Dan saya kira beberapa fraksi sudah melakukan itu, termasuk juga di PKB kita sudah mengundang beberapa pakar ya dan lintas begitu, yang mana mereka mewakili baik itu ahli hukum, ada juga yang dari kampus, ada yang juga mewakili tokoh masyarakat. Semua kita dengarkan, kita himpun, kita dengarkan aspirasinya. Tetapi pada poinnya bahwa ini adalah hajatan kita bersama. Ini sebagai upaya untuk benar-benar memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi kita agar menjadi jauh lebih kuat, lebih sehat, lebih berkualitas dan juga sekaligus lebih bermartabat. Itu pada intinya dan pada poinnya. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian walaupun ada beberapa pihak yang meragukan apakah hak angket ini masih akan jalan terus kemudian juga ada yang ya mungkin nakut-nakutin lah sebagai satu proses untuk mungkin menghambat atau menghadang atau untuk menggagalkan hak angket, tetapi kita insya Allah akan jalan terus. Kenapa ya? Karena hak angket itu adalah hak konstitusional. Ini juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga kemudian Undang-Undang MD3. Nah, ini hanya soal kemauan politik dari kami aja untuk membenahi segala dugaan carut-marutnya demokrasi kita hari ini. Toh kemudian ada salah satu calon presiden juga kan yang mengatakan kalau boleh saya kuat bahwa demokrasi kita memang sangat lelah, sangat jorok, kemudian juga sangat mahal. Nah, ini justru yang harus kita bongkar via angket. Kenapa demokrasi kita di usianya yang sudah seharusnya semakin matang justru sangat melelahkan, kemudian juga sangat costly atau sangat mahal, tetapi juga di sisi lain juga sangat jorok. Nah, ini menurut saya bukanlah sesuatu yang bisa dinormalisasi. Nggak bisa kemudian kita anggap sebagai kondisi yang normal. Pasti ini tidak normal. Ini juga bukan satu hal yang tidak wajar dan tidak boleh kemudian dianggap sebagai sebuah kewajaran berdemokrasi. Karena apa ya? Karena intinya demokrasi itu tetap harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang utama, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas ya, dan juga menjunjung tinggi etika, moral. Nah, ini yang paling penting. Dari yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa kita terus memantapkan menguatkan niat kita dan juga sekaligus mendalamin berbagai substansi yang terkait dengan hak angket ini, yang secara khusus mungkin bisa kita sampaikan bahwa kita ini ingin membongkar terkait dengan dugaan apakah benar terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang menggunakan semua instrumen negara, instrumen kekuasaan, baik itu melalui politik APBN, apakah itu kemudian dengan dugaan adanya keterlibatan aparat penegak hukum misalnya, ataukah kemudian juga penggunaan ASN atau birokrasi, atau bahkan sumber daya negara yang lain seperti kementerian atau BUMN, termasuk juga mungkin aparat keamanan dan lain-lain, yang ini semuanya harus bisa dijawab melalui hak angket.